Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Sintu Maroso, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dari kelompok 5 semester 6. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Sekuritas dan Manajemen Portofolio dengan dosen pengampu, Andi Setiawan, SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam mengerjakan tugas dengan judul Analisis Sekuritas. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Vina Kurniasari dengan NPM 9211404122063. Yang kedua, atas nama Cynthia Ramadhani dengan NPM 9211404122026. Yang ketiga, atas nama Tri Purwanti dengan NPM 9211404122018. Yang selanjutnya, atas nama Musdalifa dengan NPM 9211404122042. Dan yang terakhir, atas nama Windy Ronita Binti dengan NPM 9211404122047. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Sekuritas. Analisis sekuritas. Sekuritas adalah surat hutang yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas. Atau dengan kata lain, sekuritas adalah surat hutang yang dapat dijual dengan cepat karena sekuritas memiliki sifat yang liquid. Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sekuritas adalah surat berharga, yaitu 1. Resiko tingkat bunga, 2. Resiko kemampuan membeli atau daya beli, ketiga, resiko keuangan, keempat, resiko likuidasi, kelima, pajak, dan keenam, pengembalian atau sekuritas. Analisis dalam sekuritas. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analisis dapat diarahkan untuk mengembangkan rencana ekonomi tertentu dan kebijakan, atau dapat digunakan untuk benar-benar memahami status ekonomi. Kondisi ekonomi dan pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga ataupun premi resiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Beberapa variabel makro yang diperhatikan investor. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yang kedua, tingkat pengangguran, yang ketiga, inflasi, dan yang keempat, tingkat bunga. Meramal perubahan pasar modal. Investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal. Untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan, belumlah cukup bagi investor jika hanya sekedar mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar modal saat ini dan mengapa hal itu bisa terjadi. Investor juga perlu tahu apa yang akan terjadi pada pasar modal di masa yang akan datang. Untuk itulah, investor perlu melakukan peramalan terhadap perubahan pasar modal, dan dalam melakukan proses peramalan tersebut, investor perlu menganalisis perubahan ekonomi makro yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua, analisis industri. Pada dasarnya, pengelompokan industri tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan. Analisis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan industri dengan tepat. Salah satu sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem standar industrial classification, yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Pentingnya analisis industri. Analisis industri penting dilakukan untuk meminimalkan risiko ataupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan.
Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perusahaan, sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam satu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik. Estimasi tingkat keuntungan industri dalam melakukan analisis industri. Investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis. Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri-industri yang mempunyai prospek terbaik. Untuk menilai suatu industri, ada dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu satu, mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, mengestimasi price earning ratio atau PER yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Estimasi earning per share industri. Untuk mengestimasi EPS, kita perlu mengestimasi penjualan per lembar saham dari suatu industri terlebih dahulu. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat penjualan suatu industri, yaitu dengan daur hidup industri, analisis input-output, serta hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, estimasi earning multiplier. Suatu industri teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri ada 2, yaitu analisis makro dan analisis mikro. Dalam analisis makro, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier untuk industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri, seperti dividend payout ratio, tingkat return yang diisyaratkan dalam industri K, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan G. Yang ketiga ada analisis perusahaan, IPS, dan informasi laporan keuangan. Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan dibanding alternatif informasi lainnya. Di samping itu, informasi laporan keuangan akuntansi sudah cukup menggambarkan kepada kita sejauh mana perkembangan kondisi perusahaan selama ini dan apa saja yang telah dicapainya. Dengan menggunakan laporan keuangan, investor juga akan bisa menghitung berapa besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan. Kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Berikut kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, permasalahan pelaporan earning yang akan menimbulkan konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Yang kedua, yaitu lemahnya kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini. Seperti yang kita ketahui, bahwa laporan keuangan disusun pada akhir periode, biasanya 1 tahun, untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada perusahaan pada periode tertentu. Akan tetapi, gambaran tersebut dalam kenyataannya masih merupakan gambaran sesaat kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Kelemahan seperti ini dikenal juga dengan istilah snapshot. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Analisis rasio profitabilitas terbagi menjadi 2, yaitu 1. Return on equity atau ROE yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham, atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Yang kedua, yaitu return on asset atau ROA yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba, atau EBIT dibagi jumlah aset. Earning per share atau EPS. Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya EPS perusahaan bersangkutan dalam laporan keuangannya, tetapi besarnya EPS suatu perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan. Price Earning Rate atau PER. Informasi PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan.
Dengan kata lain, PIR menunjukkan besarnya harga setiap Rp1 earning perusahaan. Di samping itu, PIR juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2002, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Neraca, memberikan potret mengenai kondisi finansial perusahaan dengan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada suatu tanggal tertentu, misalnya pada akhir tahun. Yang kedua, laporan rugi laba, meringkas kinerja operasi selama satu periode akuntansi, misalnya 1 tahun dengan menunjukkan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama satu periode akuntansi. Yang keempat, laporan arus kas, melaporkan bagaimana kas diperoleh dan di mana saja kas digunakan selama satu periode akuntansi. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, menjelaskan atau merinci jumlah yang terdera dalam keempat komponen sebelumnya. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Asumsi yang mendasari analisis teknikal. Pihak yang melakukan analisis teknikal disebut juga sebagai analisis teknikal. Para analisis teknikal percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa datang berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu. Keputusan analisis teknikal dalam menjual atau membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan saham di masa lalu. Informasi data masa lalu tersebut akan mendasari prediksi mereka atas pola perilaku harga saham di masa datang. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Para analis teknikal percaya bahwa untuk memperoleh abnormal return, seorang investor harus mampu mendapatkan informasi secara lebih cepat dibanding investor lainnya dan menerjemahkan informasi tersebut ke dalam tindakan membeli atau menjual saham sehingga investor bisa memperoleh keuntungan. Data-data yang dipakai oleh para analisis teknikal adalah data-data pasar atau market data yang bersifat sebagai data historis seperti data harga saham, volume perdagangan, dan informasi perdagangan lainnya. Di samping keuntungan tersebut, penggunaan analisis teknikal juga menimbulkan berbagai kritik terutama berkaitan dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Kritikan yang paling tajam muncul daripada penganut hipotesis efisiensi pasar yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham di masa lalu. Teknik-teknik analisis teknikal. Ada beberapa teknik penggunaan grafik charting yang biasanya digunakan investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasinya dalam analisis teknikal, yaitu yang pertama, The Dow Theory. The Dow Theory pertama kali dikemukakan oleh Charles Haddow sehingga disebut dengan The Dow Theory pada tahun 1800-an. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasarkan pada data-data historis harga saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Yang kedua, secondary, intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Yang ketiga, minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Yang kedua, rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak atau disebut moving average adalah salah satu teknik yang dipakai dalam analisis teknikal untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Dalam perhitungan rata-rata bergerak, data-data yang dipakai adalah data penutupan saham atau closing price untuk waktu tertentu. Trading rule dalam analisis teknikal.
Dalam praktek, para analis teknikal biasanya membuat suatu aturan perdagangan atau disebut trading rules yang biasa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Tren penurunan harga saham atau declining trend akan mencapai titik terendah trough point yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya tren peningkatan atau rising trend harga saham. Metode pengeplotan grafik. Teknik lain untuk menggambarkan pola pergerakan harga saham adalah dengan menyusun grafik atau chart dari pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Yang pertama, ada grafik batang disebut bar chart. Grafik batang memudahkan analis untuk secara visual dapat mengamati informasi dari suatu kisar perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang dianalisis. Sumbu vertikal dalam grafik batang menunjukkan harga saham, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu. Yang kedua, ada point and figure chart. Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan dengan bar chart biasa karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan atau volume perdagangan saham tidak dimasukkan dalam jenis chart ini. Metode penggrafikan angka atau poin dan gambar atau point and figure chart berbeda dengan metode lainnya. Dalam hal aksis horizontal tidak mengukur waktu melainkan jumlah perdagangan dalam kisar harga tertentu. Yang ketiga, ada grafik garis atau disebut line chart. Grafik garis hanya menggambarkan harga penutupan. Harga tertinggi, harga terendah, atau harga pembukaan diabaikan dalam penyajian grafik. Model siklus pasar dan identifikasi tren pasar. Perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu. Untuk tujuan praktis terdapat 4 bentuk tren, yaitu yang pertama ada tren jangka pendek disebut short term trend, yakni antara 3 hingga 6 minggu. Yang kedua ada tren jangka menengah atau disebut intermediate term trend, yakni antara 6 minggu hingga 9 bulan. Yang ketiga ada tren primer atau disebut primary trend, yakni antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang keempat terdapat tren sekunder atau disebut secondary trend, yakni antara 8 tahun hingga 12 tahun. Yang kelima ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Analisis fundamental memiliki 2 model penilaian saham yang sering digunakan para analisis sekuritas, yaitu yang pertama, pendekatan present value, mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, manfaat yang akan diterima oleh pemilik saham. Dan yang kedua, ada pendekatan price earning ratio, menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan kelipatan tertentu. Adapun kesimpulan dari materi analisis sekuritas yang kami paparkan saat ini adalah mengingat semakin menguntungkannya melakukan investasi di sekuritas ini dan semakin banyak perusahaan yang mengeluarkan sekuritas guna mencari modal, maka investor perlu berhati-hati dalam melakukan investasi agar investasi yang dilakukan dapat menghasilkan return yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dibutuhkan analisis sekuritas yang mana analisis ini sangat berguna untuk menganalisis sekuritas, apakah sekuritas tersebut layak untuk dibeli dan apakah sekuritas tersebut mampu menghasilkan return yang diharapkan dan apakah perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut mampu membagikan dividen bagi pemegang sekuritas. Itu gunanya bagi investor. Pentingnya analisis sekuritas ini bagi banyak pihak. Analisis sekuritas ini harus dilakukan dengan prudent agar hasil yang diharapkan dari setiap melakukan transaksi sekuritas dapat menghasilkan return yang maksimal dan dapat meminimalisir terjadinya kerugian dari sekuritas tersebut.